Makanya semua anak Umi 6 semua harus belajar Quran dan menghafal Quran dari SD kelas 1. Bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fajrul Amanah Official dalam program Ramadan ngaji di Fajrul aja lah intinya. Kali ini kita bersama Umi selaku pembina pondoknya, pembina pondok pesantren Fajrul Amanah. Boleh ceritakan pengalaman mengenai dari awal pembelajaran Al-Quran, bagaimana bisa mendalami di dalam Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat serta salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, berkah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Umi diberikan kesehatan, Umi diberikan oleh Allah rahmat yang luar biasa. Dulu Umi merasa menyesal karena harus belajar ngaji tapi terlambat. Maka dari itu Umi tidak kepingin hal itu terjadi sama anak-anak Umi, sama anak-anak semua di sekitar Umi, anak-anak pondok termasuk di pesantren Fajrul Amanah, di SD dan TK Fajrul Amanah. Sehingga Umi kepengen anak-anak belajar semua dari kecil. Belajar dari kecil itu seperti mengukir di atas batu. Sedangkan Umi dulu belajar sudah dewasa. Belajar sudah dewasa itu seperti mengukir di atas air, sehingga cepat lupanya, gampang hilangnya, gitu. Jadi ini yang melatar belakangi kenapa Umi kepengen sekali menularkan ilmu, belajar bersama tentang Quran sedini mungkin, Mas. Gitu. Jadi jangan terlambat belajar, karena seandainya Umi dulu belajarnya intensif dari kecil, maksudnya dari kecil itu intensif, makanya semua anak Umi 6 semua harus belajar Quran dan menghafal Quran dari SD kelas 1. Bayangkan, termasuk Mas Nafis ini ya. Harus dari SD sudah menghafal Quran, sudah di pesantren semua dari kelas 1 SD. Jadi hanya dengan Umi sampai dengan TK saja. Saya kira itu Mas Nafis. Masya Allah, menarik ya, dari kecil terus sampai sekarang alhamdulillah udah banyak melahirkan anak-anak muda yang hebat. Masih kecil udah ada anak-anak yang bisa membaca Al-Quran dengan benar gitu. Nah, Umi mengikuti Qiroati sendiri itu, dan mengapa pingin mengajarkan anak-anak gitu, sedangkan anak-anak kan lebih fokusnya sebenarnya dalam belajar ataupun mereka sedang umurnya untuk bermain. Iya. Gimana? Seperti tadi Umi sampaikan, ketika belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Jadi mengendap lama dan cepat, bisanya lama hilangnya, gitu. Hal ini Umi merasa ketika Umi dulu belajar sudah besar, banyak hambatan yang dialami, apalagi anak-anak perempuan. Itu akan banyak sekali kendala-kendala, terhambat dengan yang sudah akil balik, otomatis ada yang berkaitan dengan masa haid dan sebagainya, itu sedikit banyak akan menghambat. Bukan menghambat, maksudnya tidak secepat kalau dia masih kecil.
Dan anak-anak yang masih kecil itu ketika dibentuk hurufnya akan sangat bagus sekali, Mas. Mereka lebih fasih, bahkan ketika dulu Umi pertama sekali ngajar itu anak-anak usia 2 tahun. Masya Allah. 2 tahun belum sekolah. Bahkan ngomong saja belum bisa. Tapi ketika ditanya, Bu, belum bisa ngomong apa bisa ngaji? Ternyata ngaji kan mulai dari A. Nggak usah pakai ngomong. Nggak ngomong nggak apa-apa. Orang bunyi A doang. A, ba, nggak perlu bisa ngomong dulu. Jadi anak 2 tahun ternyata sudah bisa belajar mengaji. Dan alhamdulillah semua anak Umi ya diajar dari mulai 2 tahun. Gitu. Nah, bagaimana sih konsepnya pendidikan yang pendidikan Quran itu yang ideal, yang tepat itu kira-kira gimana sih, Umi? Yang pertama adalah faktor guru. Guru adalah orang-orang yang mempunyai legitimasi, mempunyai kapabilitas yang memang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi jangan asal mengajar. Orang yang profesi sebagai guru ngaji, maksud saya profesi adalah profesional dari sisi sistem, metodologi, dan sebagainya. Itu sebaiknya adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas tinggi di bidang Al-Quran. Kita contohkan saja yang paling sederhana. Guru bahasa Inggris. Oh ya, Umi ini sebenarnya adalah guru bahasa Inggris. Maksudnya, walaupun guru bahasa Inggris, Umi pernah kuliah juga di Fakultas Dakwah, sehingga kalau ngomong bisa panjang ya. Kemudian Umi juga kuliah di Fakultas Usuluddin. Nah, cuma memang kemudian yang dipakai secara formal adalah gelar SPD atau Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris. Kembali lagi tadi, bahwa konsep mendidik yang pertama adalah faktor guru. Itu sangat penting sekali. Tingkat keberhasilan pendidikan itu mungkin 90% bahkan itu adalah faktor guru. Artinya ketika ada satu kelas, itu kalau menurut Mbah Yai Dahlan Salim Zarkasi, ada satu kelas, kemudian ada 3 anak yang mempunyai kesalahan di tempat yang sama. Dalam satu kelas ada 3 anak mempunyai kesalahan di tempat yang sama, maka perlu dicek gurunya. Nah, begitu. Jadi artinya bahwa guru itu bukan hanya transfer knowledge atau keilmuan, tetapi juga mendidik. Mendidik itu mengarahkan, apalagi kalau guru ngaji, otomatis ada yang berkaitan dengan pendidikan akhlak gitu. Jadi nomor 1 adalah guru. Kemudian yang nomor selanjutnya adalah sistem atau metodologi. Jadi metodologi itu sangat penting. Alhamdulillah kita Mas di metodologi Qiraati dan Umi diamanahi oleh koordinator pusat Qiraati bahwa koordinator Qiraati cabang Bogor 2 itu pentasihnya diamanahkan kepada Umi. Begitu. Jadi selain guru, metodologi itu sangat penting. Kemudian sarana dan prasarana. Kemudian juga manajemen. Jadi manajemen juga penting karena prinsip manajemen seperti dibutuhkan planning, dibutuhkan organizing, dibutuhkan actuating, dibutuhkan controlling. Sehingga semua yang sudah direncanakan ABCD harus diorganize, ada job description atau pembagian tugas, kemudian ada kontrol. Kontrol itu sangat penting. Evaluasi atas hasil sebuah pembelajaran itu sangat penting. Itu Mas. Terus selanjutnya nih, bagaimana sih supaya kita itu terbiasa dengan bacaan kita itu yang baik dan benar, sedangkan kalau misalnya kita membaca Al-Quran kadang itu masih banyak yang salah-salah, itu gimana? Iya, makanya penting sekali dalam satu hadis diriwayatkan
man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi barang siapa membaca harfan, satu huruf saja dari kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan dari membacanya itu satu huruf itu hasanatan, satu kebaikan. Yang kebaikan itu hitungannya adalah sholat malam dengan zikir di malam harinya, kemudian puasa di siang harinya. Itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipatkan 10. Untuk mendapatkan sebuah kategori biar bisa mendapatkan 10 kebaikan yang kita baca dari satu huruf itu, bayangkan berapa huruf yang sudah kita baca, maka akan segitu banyak pahala yang kita dapat. Jadi anak-anakku semuanya, teman-teman yang melihat semuanya, bahwa suatu saat kita mungkin akan heran karena Allah memberikan pahala di akhirat nanti yang kita tidak tahu. Loh, ya Allah, ini pahala apa? Kok saya mendapat sebanyak ini? Ternyata itu adalah pahala membaca Al-Quran. Yang karena setiap hari kita membacanya segitu banyaknya, dan setiap kali membaca kemudian dilipatkan pahalanya seperti itu, maka kita akan mendapatkan luar biasa banyak pahalanya. Nggak mungkin kan? Allah itu maha adil. Kalau yang membacanya satu atau yang menghafalnya satu ayat atau satu surat, pasti tidak akan sama pahalanya dengan yang menghafal semuanya. Begitu. Begitu luar biasanya membaca Al-Quran. Sehingga harus dimulai dari huruf yang pertama. Huruf itu kalau anak-anak kecil mungkin di qiraati belum sampai pada makharijul huruf, tapi paling tidak bisa membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Kemudian mengerti harokatnya, tahu al-mad wal qasar atau panjang pendeknya, tahu al-waqfu wal ibtida, di mana dia berhenti, kemudian ngulanginya dari mana. Kemudian tahu hukum-hukumnya huruf, tahu ahkamul huruf, sifatul huruf, itu untuk kemudian selanjutnya pendalaman makharijul huruf. Nah, sebaiknya juga satu lagi tajwid. Nah, itu. Jadi membaca Al-Quran itu, yang Al-Quran itu sangat luar biasa, karena Al-Quran itu mukjizat. Bahkan Mas Nafis, banyak orang yang kategorinya mungkin retardasi mental, atau maaf kalau bahasa di Indonesia mungkin keterbelakangan mental. Itu pun bisa belajar, bahkan bisa kemudian dikembangkan di bidang lainnya, dimulai dari membaca Al-Quran dulu. Itu akan merangsang insya Allah. Dan ini udah pernah ditangani di Fajrul Amanah. Ya Mas. Nah, yang selanjutnya nih Mi, pengalaman menarik apa sih yang menarik dalam mengajar anak-anak itu? Iya. Umi ini sudah mengajar mengajar dengan metode qiraati itu dari tahun 1991. Wah, udah lahir apa belum ini? 1991. Mungkin banyak yang belum lahir ya. Itu yang pertama belajar ngaji sama Umi saja, itu cucunya sudah ngaji lagi sama Umi. Jadi ketemu kemarin, loh ini siapa? Anak saya Bu. Ternyata dulu dia santrinya Umi gitu. Sekarang sudah cucunya yang ngaji, yang ketemu sama Umi. Ada satu pengalaman menarik ketika mengajar qiraati. Yang pertama, ada anak tunarungu dan tunawicara, bisu tuli. Ternyata bisa menghafal Quran. Nah, apa kabarnya kalau kita tidak bisa belajar Quran? Kita ini normal, nggak ada
kekurangan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan berarti bisu dan tuli itu kekurangan, bukan. Itu kelebihan, itu khusus dari Allah. Tapi artinya orang bisu tuli saja, waktu itu Umi bertemu ke satu lembaga di tempat rekan Umi, itu sudah 18 juz. Bayangkan, menghafal. Itu bisu tuli, tidak bisa ngomong dan tidak bisa dengar. Itu bisa menghafal. Jadi, kalau kita tidak bisa menghafal, bukan tidak bisa. Ya, tapi belum mau. Kurang semangat gitu. Kemudian yang kedua, Umi pernah ngajarin nenek-nenek 70 tahun. Nenek-nenek 70 tahun. Itu huruf sudah susah sekali. Huruf itu gimana bunyinya. Tapi Masya Allah, karena semangatnya, Alhamdulillah itu nenek-nenek bisa. Begitu. Kemudian anak kecil yang tadi disampaikan 2 tahun itu. Dan kemarin anaknya hatam dengan metode qiraati itu TK. Artinya, semua orang bisa belajar qiraati. Maksud saya, semua orang bisa belajar Al-Quran, mengaji. Dan bahkan Umi pernah berkunjung ke salah satu, kalau di Indonesia TPQ mungkin ya. Nah itu di Madinah. Di Madinah. Ternyata anak-anak Madinah itu pun belajar ngaji. Padahal mereka berbahasa Arab. Tapi kok belajar ngaji? Karena ternyata bahasa Al-Quran itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa Arab. Nah, karena bahasa Arab tidak menggunakan tajwid dan sebagainya. Kaidah-kaidah balaghah dan sebagainya. Sehingga anak-anak di sana pun diajarin ngaji seperti di Indonesia. Kalau ghain itu harus isti'ala. Cara membacanya seperti ini. Jadi artinya bahwa yang ngaji itu bukan hanya anak-anak di Indonesia, tapi di negara Arab pun itu mereka masih ngaji atau belajar mengaji, walaupun bahasa kesehariannya adalah bahasa Arab. Gitu. Jadi semangat mengaji karena Al-Quran insya Allah itu yang akan membawa kita ke surga. Al-Quran itu akan memberikan, ada 2 syafaat yang akan diperoleh bagi kita. Yang pertama syafaat sebelum dihisab. Kemudian yang kedua syafaat setelah dihisab. Nah, Al-Quran itu akan memberikan syafaat sebelum dihisab. Idza quri'al Quran fa innahu syafi'al li ashabi. Idza quri'al Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi. Jadi barang siapa membaca Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Begitu. Jadi syafaat Al-Quran itu sebelum dihisab. Jadi orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang menjaga bacaannya, menjaga makhrajnya, menjaga hafalannya, itu akan diselamatkan, dicari oleh Quran untuk diajak masuk ke surga sebelum dihisab. Nah, syafaat setelah dihisab itu syafaat dari Rasulullah ketika kita bersalawat. Mas. Insya Allah banyak sekali kemuliaan-kemuliaan. Insya Allah. Nah, saya pernah mendengar ini, Mi. Kalau misalnya kita menghafal Al-Quran itu, orang tua itu yang mendapatkan mahkota itu gimana, Mi? Itu berdasarkan luar biasanya penghargaan Allah kepada para orang tua yang mendidik, mengantarkan, mendukung anak-anaknya yang menghafal Al-Quran. Jadi Allah memberikan satu yang berhak mendapat mahkota atau yang punya mahkota itu siapa? Orang tua. Iya, artinya yang biasanya yang punya mahkota itu siapa? Raja. Raja. Yang punya mahkota itu ratu. Ketika orang tua mendapat mahkota, artinya anak-anak itu menjadikan orang tuanya seorang ratu dan raja di surga. Itu luar biasanya. Jadi mahkota itu bukan sembarangan sekedar beli mahkota dipasangkan, bukan. Dijadikan ratu dan raja yang luar biasa posisinya artinya.
gitu. Jadi betapa mulianya seorang anak yang hafal Quran, yang menghantarkan orang tuanya, memberikan syafaat di hari kiamat nanti, insya Allah bighairi hisab. Ya, bighairi hisab, masuk ke surga. Yang lain harus antri dari zaman Nabi Adam, segitu banyak orang di setiap negara, mulai dari Cina, berapa orang Cina, India berapa orang, itu dari zaman dulu sampai sekarang semua orang antri nanti. Tapi khusus orang-orang yang hafal Al-Quran, yang menjaga Al-Quran, kata Allah, baca, masuk ke dalam surga. Gitu. Jadi pakai fast track. Nah itu, masuk ke surganya fast track. Jalur VIP. Memang susah, sedikit susah, capek, orang lain sedih, enak, main HP, kita harus hafalan Quran. Tapi kita memang diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah, ya. Jadi sholat, hafal Al-Quran itu ibadah. Selebihnya silahkan mau olahraga, mau cari uang, mau apa, itu selebihnya. Karena kita diciptakan untuk beribadah. Itu Mas. Nah kira-kira gimana sih Mi, supaya kita itu mau belajar lagi, ataupun kita mau memperbaiki bacaan itu biar ketika imam lagi itu mungkin tidak ada salahnya. Ya. Kalau ditinjau dari sisi bacaan Al-Quran, memang sebaiknya yang menjadi idealnya, yang menjadi imam adalah orang-orang yang lebih tua, lebih bagus bacaannya, lebih fasih, lebih mengerti secara agama. Tapi karena problema di masyarakat itu sementara ini adalah yang mau ngurusin dan yang ada saja, ya sudah sementara. Kalau memungkinkan kita untuk mengingatkan, tapi kalau belum memungkinkan ya kita ikut saja dulu, karena hati kita juga jangan sampai merasa tinggi hati bahwa kita orang yang pinter, kemudian menjadi ada takaburnya, wah bacaannya salah, harusnya saya yang menjadi imam. Enggak begitu. Jadi yang harus kita perbaiki berarti yang pasti adalah mulai dari diri kita sendiri. Ketika kita menilai orang lain, nomor satu diri kita sendiri. Berarti aku harus memperbaiki. Berarti aku harus punya andil untuk kebaikan bacaan Al-Quran orang di sekitar kita. Jadi nanti suatu saat berarti yang menjadi imam adalah orang-orang yang memang bacaannya lebih bagus. Artinya kalau kita belum bisa merubah yang besar, kalau kita belum bisa berbuat yang besar, paling tidak kita jangan pernah meninggalkan sama sekali. Jadi berbuatlah yang kita bisa, gitu. Kalau yang sudah punya hafal Quran dijaga, kalau yang bisa mengajar diajarkan, sehingga kita juga ikut andil mempersiapkan generasi imam selanjutnya, gitu Mas. Nah yang terakhir, ada nggak pesan atau kesannya buat kita yang sedang ngafalin Quran nih, supaya semangat, apalagi kan di zaman sekarang itu orang itu lebih candunya itu ke HP gitu, lebih banyaknya ke HP, tapi masih ada generasi-generasi muda yang ingin menghafal Al-Quran. Ya, Masya Allah, memang menghafal Quran itu fardhu. Jadi tidak semua orang memang Allah ketukkan hatinya untuk menjadi penghafal Quran. Itu dipilih oleh Allah. Tidak sembarangan orang dipilih itu. Karena biasanya yang namanya dipilih pasti yang paling baik. Entah itu dari Allah mengetukkan pintu hati anak itu, dan juga mengetukkan pintu hati orang tuanya. Itu bukan semata-mata berjalan begitu saja, enggak. Itu desain Allah, itu skenario Allah bahwa kita adalah orang yang dipilih. Orang yang dipilih bukan orang yang sembarangan. Karena dari sekian tempat, sekian ribu orang, sekian ratus orang, sekian RT, RW, mungkin hanya ada anak satu atau dua saja yang menghafal Quran. Makanya menghafal Quran itu adalah satu karunia dari Allah. Kita hanya berusaha, iya, tapi artinya Allah sudah memilih kita. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa, moga-moga Allah tetapkan kita menjadi penghafal Quran hingga akhir hayat kita.
karena itu menjadi bekal. Barang siapa menjaga Quran, Quran akan menjaga kita dunia akhirat. Gitu, kita udah dijamin. Makanya harus dijaga hafalannya itu. Membaca Al-Quran benar hukumnya wajib. Menghafal tidak wajib. Tapi kalau sudah menghafal, menjaga hafalannya hukumnya wajib. Gitu. Jadi Quran ini jangan hanya menjadi jualan tahfidz di mana tahfidz aja gitu, enggak. Kita tidak sembarangan dengan Al-Quran. Kita enggak boleh main-main. Saya kira itu, Mas. Masya Allah. Jadi yang kita pelajari pada hari ini tentang pentingnya kita mempelajari Al-Quran supaya kita membaca Al-Quran, supaya kita mempelajari Al-Quran itu dengan baik dan tepat. Mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Terima kasih kepada Umi yang sudah menghadirkan waktunya, meluangkan waktunya untuk kita supaya belajar bareng. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.